warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gofira dari kelas 231A Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan, tujuan, unsur, landasan, asas, dan lingkungannya. Ketika kita berbicara pendidikan di zaman sekarang atau pada era sekarang ini yang serba canggih ini pendidikan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi individu. Bahkan pemerintah telah mewajibkan warga negaranya untuk memperoleh hak pendidikan selama 12 tahun dan disarankan lebih dari itu. Secara sederhana, pendidikan dapat menjadi sarana individu supaya dapat terhindarkan dari kebodohan. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula pengetahuan yang akan didapatkan. Pengertian pendidikan menurut ahli pedagogik dari Belanda, Len Evel, mengemukakan bahwa pengertian pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Mendidik dan pendidik adalah dua hal yang memiliki keterkaitan. Pengertian pendidikan sendiri bermakna melakukan suatu tindakan berupa memberikan pendidikan kepada pihak lain. Dapat beberapa konsep dasar mengenai pendidikan, yakni satu, yaitu bahwa pendidikan berlangsung selama seumur hidup atau life education. Hal tersebut karena usaha pendidikan sejatinya telah mulai sejak manusia lahir dari kandungan ibu sampai meninggal. 2. Tanggung jawab. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 3. Bagi manusia, pendidikan merupakan suatu kewajiban karena adanya pendidikan manusia dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Mengapa manusia perlu memperoleh pendidikan? Terdapat beberapa asumsi yang kemungkinan mengapa seorang manusia perlu memperoleh pendidikan dalam hidupnya. Yakni pertama, yaitu manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan yang tidak berdaya sehingga perlu mendapatkan bantuan dari orang lain untuk melangsungkan hidupnya. 2. Manusia lahir tidak langsung menjadi seorang yang dewasa. Supaya sampai pada tingkat kedewasaan, maka diperlukan proses pendidikan. 3. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak akan bisa hidup tanpa adanya manusia lain. 4. Pada hakikatnya manusia dapat pendidik dan mendapatkan pendidikan sepanjang hidupnya. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di suatu negara dengan negara lain tentu berbeda tergantung dasar negara. Sebagai manusia Indonesia, pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, yaitu mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. 2. Untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki sikap dan perilaku sesuai pada nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai hal tersebut dengan adanya kedewasaan. Beberapa indikator yang digunakan untuk menyebut seorang individu telah menjadi dewasa, yakni pertama, mandiri, dapat hidup sendiri, tidak tergantung hidupnya kepada orang lain, dan dapat mengambil keputusan atas kehidupannya sendiri. 2. Bertanggung jawab atas perbuatannya. 3. Memahami norma dan moral yang berlaku pada masyarakat. Unsur-unsur dalam pendidikan. Pertama, yaitu peserta didik. Pada zaman sekarang, peserta didik tidak selalu menjadi pihak yang menerima informasi dari pendidikan saja, namun bisa saling memberikan timbal balik kepada pendidik antara peserta didik lain. 2. Pendidik. Pendidik dibedakan menjadi dua jenis, yakni pendidik kodratik, yakni orang tua selalu pendidik pertama sejak individu lahir ke dunia, dan B. Pendidikan profesi, yakni guru. Orang tua selalu sebagai pendidik kodratik dilakukan bukan atas kemauan anak, melainkan semata-mata secara kodratik. Bahkan mereka harus mendidik anaknya dengan cara dan aturan yang berbeda.
Ketiga, tujuan. Setiap pendidikan yang diberikan kepada peserta didik memberikan tujuan, misalnya agar peserta didik sepandai berbicara, pandai membaca dan menulis, berhitung, agar peserta didik memiliki bukti pekerti luhur, cinta bangsa dan tanah air, dan lain-lainnya. Isi pendidikan. Isi pendidikan sendiri meliputi segala sesuatu yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik supaya dapat mencapai tujuan pendidikan. 5. Metode pendidikan. Dalam proses pendidikan sering terjadi adanya metode SEC, kurang berhasil diterapkan oleh pendidik A, tetapi sukses dilakukan oleh pendidik B, sehingga dapat disebut bahwa suatu metode pendidik tetap memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. 6. Situasi lingkungan pendidik. Situasi lingkungan pendidik sendiri menjadi salah satu unsur paling berpengaruh dalam proses pendidikan. Situasi lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial, budaya, lingkungan fisik, bangunan gedung, dan lingkungan alam atau cuaca dan musim. Landasan pendidikan nasional di Indonesia. Pertama, landasan ideal Pancasila. 2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. 3. Landasan operasional Undang-Undang Pokok Pendidikan Nasional. Asas-asas pelaksana pendidikan. Yang pertama, asas semesta, penyeluruh dan terpadu. Dalam asas ini berarti pendidikan terbuka bagi setiap rakyat Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. 2. Asas pendidikan seumur hidup. Dalam asas ini, setiap individu harus memperoleh hak dan kesempatan untuk mendapatkan pengajaran belajar kapanpun selama hidupnya. 3. Asas tanggung jawab antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 4. Asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. 5. Asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. 6. Asas Bhinneka Tunggal Ika. 7. Asas keselarasan, kelestarian, dan keseimbangan. 8. Asas manfaat adil dan merata. 6. Asas in garson sun tlodon in badion mon karso tut urih indayani. 10. Asas kepastian hukum. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Lingkungan pendidikan keluarga sendiri menjadi bentuk lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dari setiap individu yang lahir ke dunia. Oleh sebab itu, orang tua berperan sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas proses pendidikannya. 2. Lingkungan pendidikan sekolah. Sering dengan perkembangannya beradaban manusia, sekolah menjadi posisi utama dalam upaya pendidikan manusia. 3. Lingkungan pendidikan masyarakat. Dalam banyak hal, sekolah nilai telah mengalami ketertinggian dari masyarakat, khususnya dalam bidang teknologi telah terjadi lebih dahulu dalam masyarakat daripada sekolah. Sehingga kita dapat simpulkan dari pendapat-pendapat tersebut bahwa pendidik adalah suatu usaha yang disadari, bukan suatu perbuatan yang seragampangan begitu saja supaya dirinya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dan mandiri.